Tahun 2022, brand sepatu lokal Ortus 8 banyak banget nih fans ngeluarin line up sepatu lari. Nah, setelah mereka ngeluarin beberapa di awal tahun ini, mereka akhirnya ngeluarin sebuah sepatu yang dibuat khusus buat lari cepat dan lebih khusus lagi nih, spesial buat jarak 10 km atau 10K. Ada fitur-fitur spesial apa aja ya kira-kira di sepatu ini? We'll check it out more soon. Tapi sebelum itu, klik subscribe dulu dan juga turn on post notification supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. What's up Runhood family, welcome to Runhood Running Gear Review. Here we go, we're gonna take a look at Ortus 8 Hyperdrive. Seperti yang tadi kita udah sedikit kasih teaser di depan gitu ya. Kalau tahun 2022 ini Ortus banyak banget ngeluarin beberapa sepatu lari yang dibikin khusus buat berbagai macam tipe lari gitu ya, dan juga buat performa lari. Dan kali ini kita bakalan ngelihat sepatu Ortus 8 Hyperdrive yang emang dibuat khusus buat lari untuk jarak 10 km. Sekilas nih fans, kalau dilihat dari looknya gitu ya, atau bentuknya, menurut gue pribadi sepatu Ortus 8 Hyperdrive ini jadi punya desain yang paling outstanding lah dibandingin, atau paling berbeda gitu ya, dibandingin sepatu-sepatu Ortus 8 lainnya, terutama di bagian uppernya. Walaupun bagian uppernya ini mereka masih pakai bahan andalan mereka gitu ya, jacquard mesh, tapi gue ngelihat ada desain yang berbeda dan juga lubang-lubang buat sirkulasi udara yang sedikit lebih unik dibandingin desain upper sepatu mereka yang sebelumnya. Gue coba kasih lihat ya perbedaannya. Ini adalah sepatu Hyperfuse-nya dari Ortus 8. Terus yang ini adalah sepatu Hyperblast. Dua-duanya sama, keluaran Ortus di tahun 2022 ini. Dan kalau misalnya bisa dilihat, ini bentuk uppernya antara Hyperblast dan juga Hyperfuse lumayan mirip gitu ya. Nah, tapi ada perbedaan yang cukup signifikan di material upper buat Hyperdrive ini nih yang ada di tengah. Hyperfuse ini sama kayak Hyperblast tadi ya fans, yang tadi gue udah coba kasih lihat. Jadi kalau dilihat bagian material uppernya ini lebih banyak bolongannya dari depan sampai ke bagian samping. Sedangkan kalau yang Hyperdrive ini bolongannya itu didominasi di bagian tengah. Terus ada di bagian atas gitu ya. Ada sedikit juga di bagian pinggirnya, tapi mungkin nggak sebanyak si Hyperfuse dan juga Hyperblast. Nah, ini balik lagi karena emang peruntukannya berbeda-beda nih fams. Jadi kalau misalnya Hyperfuse ini emang dipakai untuk lari yang jarak jauh, half marathon sampai marathon. Terus yang Hyperblast itu juga dipakai untuk daily trainer ataupun recovery run juga bisa gitu ya. Jadi secara jarak itu mungkin Hyperblast dan juga Hyperfuse ini bisa dipakai buat jarak lari yang lebih jauh. Jadi kan kaki kita semakin larinya lama, semakin keringetan, jadi perlu sirkulasi udara yang jauh lebih banyak gitu ya di sepatu dibandingin sepatu si Hyperdrive yang emang peruntukannya di jarak mid distance lah, bisa dibilang 10 km gitu. Satu perbandingan lagi, mungkin bagian uppernya ini kita udah sempat bahas juga di video yang lain. Ini ada Hypersonic yang juga sirkulasi atau lubang-lubang udaranya jauh lebih banyak dibandingin si Hyperdrive ini gitu ya. Dari bagian upper kita coba turun langsung ke bagian midsole-nya nih fams. Nah, perbedaannya adalah midsole Hyperdrive ini bisa dibilang midsole paling tipis dibandingin Hyperblast, Hyperfuse, dan juga Hypersonic. Dan juga stiffness levelnya, kalau misalnya gue pegang ya, ini bisa dibilang paling keras dibandingin 3 sepatu lainnya. Kayaknya ini juga senada nih sama tagline-nya sama sepatu Hyperdrive ini, yaitu Rapid Fire. Makanya ini ada sedikit elemen-elemen desain juga nih di bagian midsole-nya gitu ya. Sekarang kita coba lihat dan bandingin bagian midsole-nya ya. Kira-kira setipis apa sih kalau dibandingin sama 3 keluaran sepatu Ortus 8 lainnya. Ini kalau Hyperdrive dibandingin sama Hyperfuse. Bisa dibilang bagian heel-nya itu aja juga secara kasat mata ya fams, ini lebih tipis dibandingin bagian heel-nya si Hyperfuse. Sedangkan bagian toe-nya lebih tipis dibandingin si Hyperfuse. Sekarang kita coba lihat perbandingannya sama Hyperblast. Nah, ini jauh lebih beda nih dibandingin sama Hyperblast. Artinya si Hyperdrive kalau dibandingin sama Hyperblast, ini jauh lebih tipis bagian midsole-nya ya. Nah, sekarang sama Hypersonic,
Ini mungkin nggak terlalu jauh ya fams bedanya, tapi bisa dilihat Hyperdrive midsole-nya masih jauh lebih tipis dibandingin si Hypersonic. Fun facts, kalau si Hypersonic ini pakai dua jenis midsole ya. Nah, dua jenis midsole apa aja? Kalian bisa cek di video kita Ortus 8 Hypersonic. Sedikit ngelihat bagian outsole-nya, ini pakai materi Violent Compressions dan juga rubber. Bisa dibilang ini kalau gue coba tekan juga ini paling stiff atau paling keras dibandingin outsole sepatu Ortus 8 lainnya. Bagian rubbernya juga ini jauh lebih tebal dan mereka nempatin rubbernya ini cukup lebih banyak gitu ya di bagian outsole-nya dibandingin 3 sepatu Ortus 8 lainnya tadi yang keluar lebih awal di tahun 2022. Menarik banget, semakin dilihat gue semakin penasaran buat nyobain, terutama gue pengen ngerasain bagian uppernya nih. Gimana ya kira-kira kalau dibawa lari dibandingin 3 sepatu Ortus 8 lainnya yang keluar lebih awal. Kita cobain sekarang. Tadi gue udah nyobain Ortus 8 Hyperdrive dengan colorway yang berbeda, dan menurut gue ketika kaki gue masuk nih, gue ngerasain bagian dalamnya tuh nyaman. Gue bisa bilang ini salah satu bagian dalam yang ternyaman lah ya dibandingin sepatu-sepatu Ortus 8 lainnya gitu. Gue juga ngerasain bahwa bagian depannya itu juga pas, walaupun dia agak sedikit narrow atau lancip sama kayak Nature sepatu yang emang buat speed, depannya harus agak sedikit narrow. Tapi menurut gue ruang bagian depannya itu masih cukup untuk tipe kaki gue yang bahkan sedikit lebar gitu ya. Bagian uppernya juga oke banget, nggak terlalu ngecekek, dan gue ngerasa sirkulasi udaranya ini cukup baik, lumayan baik, karena dengan kaos kaki yang agak tebal pun ketika gue pakai buat lari, gue nggak ngerasa kaki gue panas. Sama seperti yang dinamain Ortus 8, bagian midsole-nya mereka bilang ini cushioning-nya responsif. Exactly, gue bener-bener setuju banget bahwa bagian midsole-nya ini sangat responsif fams. Jadi ngebantu kaki kita buat terus maju ke depan, tapi juga nggak ngeberatin gitu ya. Nah, ini salah satu fitur yang gue suka dari Ortus 8 Hyperdrive. Menurut gue cukup tebel bagian midsole-nya, dan menariknya, walaupun ketika dipegang ini gue tadi bilang ya, ini mungkin bagian midsole terkeras, tapi surprisingly ketika dipakai dia nggak sekeras yang gue bayangin. Bagian rubbernya yang lumayan full juga ngebantu kaki gue untuk tetap stabil, apalagi di jalanan-jalanan yang kurang rata atau jalanan licin. One thing yang menurut gue bisa diimprove sama Ortus 8 adalah bagian lehernya nih fams. Menurut gue bagian lehernya ini agak sedikit kurang mencengkram atau kurang ngiket lah ya di kaki kita bagian belakang, terutama bagian heel juga nih fams. Jadi mungkin bagian lehernya ini masih bisa dikecilin gitu ya. Buat ngakalinnya, tips dari kita adalah lo bisa coba cari ukuran yang setengah senti lebih kecil dibandingin ukuran sepatu lari lo biasanya. Overall gue setuju bahwa sepatu ini bisa dipakai buat latihan lari ataupun race juga nih fams, buat jarak 10 km. Dan itu tadi review Run Hood buat sepatu Ortus 8 Hyperdrive. Jangan lupa nonton video-video kita yang lain buat review sepatu-sepatu lari Ortus 8 ataupun sepatu lari yang lain. Dan follow kita juga di semua platform sosial media. Selain channel YouTube ini nih fams, kita punya Instagram, TikTok, dan juga website runhood.id, di mana lo bisa cari teman lari di kota-kota dimanapun seluruh Indonesia. Thank you for watching. Bye for now.